Segala puji milik Allah, Rabb alam semesta. Kemudian di belakang itu kita tidak lupa pula dan tidak akan pernah bosan untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini ya, hari Jumat, jatuh ya, kalau tadi sebelum maghrib tanggal 27 Jumadal Ula ya. Sebagian mengungkapkan Jumadal Awal ya, yang lebih benar Jumadal Ula 1443 Hijriyah, bertepatan dengan ya 31 Desember 2021. Maka besok 1 Januari 2022. Apa hukum merayakan, menghidupkan, ikut-ikutan, bergembira, menyemarakkan begadang, kemudian membakar kembang api, mercon dan sebagainya? Apa hukum orang yang seperti itu? Sekarang kan banyak tuh kaum muslimin sendiri Nah, kalau dari sisi dia mubazir, kemudian mengganggu kesehatan, mengganggu orang lain, itu mudah sekali, semua kita selalu terima itu ya. Kemudian akan mengancam sholat subuhnya, bisa lewat, atau mungkin ya akan lambat bangunnya, berat bangun di subuh hari karena sampai tengah malam menunggu ya jam 00.200 tank. Allah musta'an, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Maka ya kita ingat kepada ayat Allah membimbing kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui ya ilmunya. Kemudian juga kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama bahkan ada mujaddidnya. Pembaharu dari ulama itu ada mujaddid, bukannya sekedar ulama. Memang benar-benar ulama, memang ulama dia. Apa kata Nabi sallam? Innallaha yab'atsu likulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu amra dini hadhil ummah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengutus dan membangkitkan di setiap awal 100 tahun Hijriah orang yang memperbarui urusan agama umat ini. Ketika hadis ini ditanyakan kepada Syekh bin Baz, ini bukan karena fanatik ya, kepada syekh kita, alhamdulillah, kata Syekh bin Baz, fi zanni huwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maka tengok, setiap abad, setiap zaman, di awal ya, 100 tahun Hijriah terkhusus ya, secara khusus itu ada orang-orang yang Allah takdirkan ya memperbaharui ya urusan agama umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kita yang tidak alim bertanya kepada yang alim. Yang alim bertugas untuk memberikan ilmu mereka. Bahkan setelah mereka mati pun ilmu mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya dengan pertanyaan berikut. Lebih kurang artinya, ya Syekh, apa hukum merayakan awal tahun Hijriyah? Awal tahun Hijriyah kan tahun Islam yang diawali dengan 1 Muharram. Apa hukum malam itu maghrib akhir dari Zulhijjah, hari terakhir Zulhijjah itu apa hukumnya? Kita bersiap-siap untuk merasakan perasaan gembira, senang, bersukacita, saling menyampaikan doa, menyampaikan tahniah, ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin antum bi khairin, dan seterusnya. Hani'an bika uhanni'uka bihadhihi as-sanah al-jadidah. Saya mengucapkan selamat kepada anda wahai akhi untuk masuki tahun baru ini. Semoga Allah terima amal-amal kita yang telah lalu, yang saleh telah kita kerjakan 1 tahun yang lalu. Setiap tahun mudah-mudahan kita dan antum semua dalam keadaan baik. Apakah boleh kita mengucapkan seperti itu? Syekh ditanya, apa hukum merayakan awal tahun Hijriyah? Kata Syekh rahimahullah, kalau hanya sekedar mengucapkan
mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada saudara kita yang benar-benar nyata dia telah sukses di 1 tahun yang lalu dengan ketaatan-ketaatan dan kesalahan-kesalahan. Tidak mengapa, kata beliau, untuk diucapkan ucapan selamat saja, bukan merayakan, tetapi meninggalkannya lebih afdal. Tengok di garis bawahi, itulah ulama begitu detailnya, ya. Di antaranya ulama kita ini, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, terkenal, ya, ilmunya sampai saat ini dibutuhkan oleh umat. Bahkan di masjid ini kita baca syarah-syarah dari kitab-kitab beliau. Tidak ada yang enggak mengenali beliau, insyaallah, saat ini di dunia, bukan hanya di negara kita di Saudi, enggak, di dunia, ya. Maka kata Syekh rahimahullah, meninggalkan ucapan selamat, bukan merayakan, ya, itu lebih afdal. Menunjukkan apa? Nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya bahwa malam, ya, tanggal 1 Muharram setiap tahunnya, yang dengan itu, ya, dimulai awal tahun baru Hijriah, itu tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Kalau jatuh dia malam Jumat karena Jumatnya, karena ada dalilnya, tapi kalau jatuh dia tanggal 1 Syawal nggak mungkin, karena bulan beda, kan gitu, ya. Tapi Jumat mungkin, hari beda mungkin, kan gitu. Jatuh ke Kamis karena Kamisnya besok ada puasa sunnah, kan gitu. Atau jatuh Senin, itu ada dalilnya, ya. Tapi tidak ada dalilnya secara khusus 1 Muharram itu kita harus rayakan, kita harus peringati, kita harus makan-makan, ada acara ini dan itu, kunjung-kunjungan. Tidak, maaf-maafan, tidak seperti itu. Atau tahniah, kata Syekh rahimahullah, bagaimana pula bisa kita membolehkan untuk merayakan awal tahun Masehi. Ini lebih kurang bisa dilihat fatwa Syekh kita ini. Beliau juga menukilkan dari karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan judul buku Ahkam Ahli Zimmah, yaitu hukum, orang-orang yang beragama non-muslim yang keamanan mereka dijamin oleh negara muslim, oleh negara Islam. Maka ada muamalah-muamalahnya. Kalaulah di bulan kita tidak disyariatkan, bagaimana pula disyariatkan di bulan Masehi? Maka lebih jelas lagi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, meninggal atau wafat di umur 90 tahun. Disebutkan mewakafkan umurnya semuanya untuk ilmu dan dakwah. Syekh kita ini dari umur 20 tahun dharir, al-basar, matanya tidak bisa melihat, buta. Kedua-duanya dari umur 20 tahun, sekitar 70 tahun lebih kurang beliau buta. Tapi disebutkan basirul qalbi, hati beliau itu apa? Bisa melihat ilmu-ilmu, dengan alat-alat yang Allah titipkan pada beliau. Alim, tak takut kepada siapapun untuk menyuarakan kebenaran. Sampai Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, salah satu murid beliau di Yaman sana, memuji beliau, kita ingin Allah memperbanyak seperti orang ini, Al-Walid, sampai dikatakan apa? Ayah kita, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yaqulul haq, dia mengatakan kebenaran, la yakhafu lawmata la'im, dalam kondisi tak pernah khawatir dan takut kepada siapa saja yang ingin mencela beliau. Apakah semua negara Saudi di zaman Syekh bin Baz hidup semuanya malaikat? Tidak. Tetapi yang namanya hak beliau katakan. Rokok haram, kata beliau, haram. Mencukur jenggot haram, haram. Di depan raja, di depan menteri, karena itu tugas beliau, kan? Subhanallah. Apa kata Syekh bin Baz ketika ditanya dengan pertanyaan berikut? Ya Syekh, apa hukum kita merayakan awal tahun baru Masehi? Ini pas nih. Kalau tadi Syekh Utsaimin, ada pertanyaannya kepada Hijriyah, sama-sama awal tahun, awal tahun 1 Hijriyah 1 Masehi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak ada asalnya. Berarti tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada ijma'nya, tidak ada qiyas sahih, analogi yang benar. Di dalam agama kita, kata beliau, untuk memperbolehkan kita merayakan 1 hari manapun, selain 2 hari raya dalam setahun, apa? Idul Fitri dan
Idul Adha. Siapa yang melakukannya, kata Syekh, ya, hari raya apapun, termasuk merayakan, mengembirakan, menyemarakkan, menghidupkan, makan-makan dan seterusnya di malam 1 Januari setiap tahun Masehi tiba, maka kata beliau itu ada tasyabbuh. Sering kita dengarkan hadis ini, tapi hadis ini sebenarnya ancaman untuk orang-orang yang enggak peduli. Apa kata Nabi? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru, mencontoh-contoh satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Coba kita, siapa dari kaum muslimin yang meniru-niru kaum Nasrani, maka dia bagian dari Nasrani. Itu bahaya loh. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini bisa zahirnya jatuh kepada kekufuran, waliyazubillah. Walaupun kita tidak berani menunjuk dengan telunjuk kita satu persatu dari kaum muslimin yang terjatuh ke dalam perbuatan itu bahwa dia kafir, tidak. Tapi ngeri hadis ini, ancaman keras. Ya, maka meniru-niru orang kafir itu bukan hanya dosa kecil, tapi dosa besar. Ya, siapa yang meniru-niru dari kaum muslimin terhadap kekhususan Yahudi, maka dia bagian dari Yahudi. Siapa yang meniru-niru dari kaum muslimin kekhususan orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu dan seterusnya, maka dia bagian dari mereka. Subhanallah waliyazubillah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab sangat bagus. Ya, apa judul bukunya? Judul kitabnya adalah Iqtida' as-siratil mustaqim mukhalafata ahlil jahim. Nah, itu judul bukunya. Apa arti iqtida' itu? Konsekuensi jalan yang lurus yang terus kita minta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus itu. Konsekuensinya apa? Di antara konsekuensi yang harus tegas dari kita, mukhalafata ahlil jahim. Apa arti mukhalafat ahlil jahim? Mukhalafata artinya menyelisihi ahli orang-orang al-jahim, penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Nah, ujungnya apa? Ayat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu orang kafir itu. Maka buku itu Masya Allah gitu, sangat penting bagi kita. Di antaranya dalam kondisi saat-saat seperti ini nih, ikut-ikutan pula latah-latah, banyak membeo dan seterusnya, dengan berbagai dalih bukan dalil, dalih, ngeyel dan alasan. Waliyazubillah. Bagaimana kata Syekh bin Baz, di situ terkandung tasyabbuh. Kemudian kata beliau, orang yang ikut-ikutan mengembirakan, menyemarakkan awal tahun baru Masehi, itu terdapat padanya at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dengan orang kafir di atas berbuat dosa kepada Allah dan memusuhi syariat Allah dan Rasulnya. Justru sebaliknya kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong, wahai manusia, di atas kebaikan yang Allah syariatkan, di atas takwa yang Allah perintahkan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sebaliknya. Jangan kalian saling tolong menolong di atas berbuat dosa, melanggar syariat Allah dan Rasulnya, di atas permusuhan, memusuhi syariat Allah dan Rasulnya. Maka tengok ini ya, ulama kita. Sebenarnya tadi Ibnu Qayyim menukilkan dari Ibnu Utsaimin, dah lama, 8 abad yang silam sudah berbicara tentang apa? Muamalah dan sikap kita yang benar harus pas. Jangan kita nggak tahu gitu. Kalau udah bagian ranah dan daerah agama, ranah agama, bagian agama kita rancu, mencampur aduk dengan muamalah. Memang kita tetap muamalah dengan orang kafir. Kita tidak boleh semena-mena kepada orang kafir, tetapi ada batasan-batasannya yang kita ketahui. Di antaranya bahwa kita ikut-ikut menghidupkan awal tahun baru ini. Ulama kita mengingatkan apa? Cukup dari antaranya 2 tadi ulama kita. Syekh Ibnu Utsaimin menukilkan juga dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah, rahimahumullah jami'an. Mereka mengingatkan kita,
Jangan sampai kita ya orang banyak melakukan, Ustaz. Bukan kebenaran itu karena banyak orang yang melakukan. Itu kan ada juga ustaz atau dai, subhanallah. Siapapun selain Nabi Muhammad bisa salah. Tidak maksum. Siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak wajib mengikutinya kecuali ketika sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayat dan hadis. Subhanallah. Jadi hati-hati jemaah, jangan sampai kita malam ini terpengaruh pula karena tadi berbagai alasan, berbagai penampakan Allahul musta'an wa alaihi tuklan, la haula wa la quwwata illa billah. Ada orang mengaitkannya, ini kan miladiyah, Ustaz. Waktu pula lagi. Waktu itu kan tidak terlalu penting. Kaitannya dengan waktu malam tanggal 1 Januari kan waktu. Apa salahnya? Begitu juga kaum muslimin malam tanggal 1 Muharram, apa salahnya? Selalu ditanyakan dan dipertanyakan apa salahnya. Kita cuma melakukan kebaikan-kebaikan kok. Kenapa kamu khususkan? Kenapa kamu sikapi khusus seperti itu? Apakah Anda lebih berhak untuk mengkhususkan daripada pendahulu kita? Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sahabat semuanya, mereka menyikapi sama. Kalau seandainya menyikapi khusus, pasti ada dalilnya sampai ke kita. Ini kan waktu, Ustaz. Udahlah masalah dunia, subhanallah. Dibicarakan oleh ulama kita tadi. Waktu memang masalah dunia. Kemudian juga waktu dikaitkan dengan miladiyah. Ada yang mengatakan miladiyah itu kan memang benar, milad artinya kelahiran. Kaitan juga dengan Natal juga kan, kalau bahasa mereka kelahiran juga. Kelahiran siapa? Isa alaihissalam. Kan orang soleh itu, Ustaz. Tidak syak dan tidak ragu sedikit pun kita bahwa Isa adalah orang soleh. Ini juga kita dapat tarik kesimpulan bahwa tanggal 25 Desembernya mereka yakini lahirnya Isa, ini tidak benar. Satu sisi mereka memulai tahun miladiyah, berarti tahun patokannya lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kenapa 25 Desember pula? 1 Januari adalah awalnya. Ini kerancuan-kerancuan. Maka kita disampaikan oleh banyak ustadz juga yang membahas lebih detail bahwa tidak benar, tidak dapat diyakini bahwa Isa lahir tanggal 25 Desember atau 1 Januari. Bahkan ada pendapat yang kuat juga sekitar 5 atau 6 atau 7 Januari dikatakan Isa itu lahir. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya mau dikaitkan dengan kelahiran Nabi Isa pun kita cuma sebatas yang diperintahkan untuk menyikapi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa disembah tidak benar. Nabi Isa kalau hidup tidak akan ridho untuk disembah. Nabi Isa dijadikan alasan kita merayakan dan menghidupkan malam 1 Masehi. Nabi Isa kalau hidup hari ini pasti tidak ridho, pasti. Jadi Nabi Isa seorang hamba Allah yang saleh, Nabi yang agung dan mulia, bahkan 1 dari 5 terbaik dari ulul azmi minar rasul. Muhammad alaihissalam, alaihi salatu wassalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nuh. Ada yang mengatakan Nuh kemudian Isa, tapi 5 terbaik. Sekian banyak manusia dari pertama sampai terakhir, 5 terbaik adalah mereka. Isa 1 dari 5 itu. Kita yakini itu dalam banyak ayat, dalam beberapa ayat, dalam hadis-hadis Nabi. Siapa yang bersaksi, di antaranya bersaksi apa? Bersaksi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian bersaksi Isa itu adalah kalimatullah, yaitu kata atau kalimat Allah, kun jadilah kamu, yang Allah tiupkan melalui Jibril ke rahim Maryam. Karena lahirnya Isa itu kan beda dengan manusia yang lain. Maka disebut kalimatu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat kun Allah yang Allah sampaikan kepada rahim Maryam melalui Jibril alaihissalam, wa ruhun min, dan Isa itu adalah ruh yang Allah ciptakan secara khusus. Kita dapat ruh dari ayah dan ibu, ada proses ketika 4 bulan datang malaikat janin, Allah suruh itu malaikat meniupkan ruh. Kalau Isa beda, tidak ada ayah. Maka disebut ruhun min.
ruh ciptaan Allah yang lebih khusus dari ruh-ruh kebanyakan kejadian kita manusia. Iya, kita yakini seperti itu. Itu kekhususan Isa dan yang lain-lainnya banyak. Namun, apakah ketika dia bertabrakan dengan syariat Nabi kita mengikuti Isa dan tidak mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam? Nah, bahkan kita meyakini semua Nabi dan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, yaitu Isa alaihissalam, mereka justru wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan orang hari ini saya mengikuti Nabi benar juga, Nabi yang hak juga, Nabi yang benar juga, Nabi Allah juga, kitab samawi juga, yaitu Nabi Isa. Kamu kafir kepada Nabi Muhammad? Iya, kamu kafir kepada Nabi Muhammad, kafir kepada Nabi Isa dan kepada seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. Walaqad kadzdzaba qaum Nuhin mursalin. Sungguh kaum Nabi Nuh itu telah mendustakan seluruh Rasul. Padahal Nuh adalah Rasul pertama. Yang didustakan oleh kaum Nuh hanyalah Nuh. Tapi kenapa Allah katakan bahwa kaum Nuh telah mendustakan semua para Rasul? Karena ketika seorang manusia mendustakan seorang Rasul, maka dia dianggap mendustakan siapa? Semua Rasul. Isa hari ini ada, dan ketika dia dulu hidup dan ada, dia telah mengambil janji. Musa juga, bahkan sampai ke Nabi Adam. Di dalam surat Ali Imran ayat 81 Allah berfirman, mereka semuanya mengambil janji dengan Allah bahwa mereka akan mengikuti dan beriman kepada Nabi. Apa kata Allah? Wa id akhadallah, ingatlah ketika Allah telah mengambil mitsaqan nabiyyin, janji-janji seluruh para nabi. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, an-nabiyyin di sini seluruhnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isa. Semua mereka masuk dalam kalimat Allah. Allah telah mengambil janji-janji para nabi seluruhnya. Lama ataitukum min kitab, bagaimanapun kata Allah, aku telah memberikan kepada kalian hai para rasul dan nabi kitab, wa hikmatin, dan hadis atau hikmah atau ilmu. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang rasul itu juga mengimani dan membenarkan, mengatakan benar apa yang ada pada kalian berupa syariat Allah, kitabnya, hadisnya, ilmunya. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Apa isi janji itu? Kalian harus benar-benar beriman kepada Nabi itu. Wala tansurunna, kalian harus benar-benar menolong Nabi itu. Qala, Allah tanyakan dengan tegas, aqrartum, wahai para nabi seluruhnya, kalian mengikrarkan janji ini? Wa akhadtum ala dzalikum isri, kalian mau memegang janjiku ini yang telah aku bebankan atas kalian? Qalu aqrarna, mereka menjawab, kami berikrar ya Allah. Qala, Allah menjawab, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikanlah hai para nabi dan rasul seluruhnya, aku bersama kalian bersaksi terhadap janji ini. Ibnu Katsir rahimahullah sekali lagi berkata bahwa ketika ada Nabi Nuh jadi nabi dan rasul, datang setelah Nabi Nuh dan Rasul umpamanya Nabi Hud, maka Nabi Nuh ini membenarkan Nabi Hud, dan Nabi Hud juga membenarkan Nabi Nuh, walaupun mereka sudah tidak ketemu lagi. Satu sudah wafat, Nabi Nuh lebih dulu. Begitu seterusnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sekian banyak Nabi dan Rasul, terutama Nabi. Rasul juga banyak, yang disebutkan 25, 24 atau 25. Nama-nama mereka itu dalam Al-Quran dan hadis, kata Ibnu Katsir 25 lah gitu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya. Tapi yang tidak disebutkan banyak. Banyak. Belasan ribu semuanya Nabi itu. Bahkan bisa lebih. Lupa saya sekarang. Coba lihat tafsir Ibnu Katsir ketika
Ibnu Katsir berbicara rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Disebutkan banyak sekali semua nabi dan rasul itu tentu sebelum Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nabi terakhir, maka semua mereka dalam ayat tadi berjanji kepada Allah, la tu'minunna bihi, kalian harus beriman kepadanya, wa la tansurunna, karena harus menolongnya. Ini juga bantahan telak terhadap orang sufi yang berkeyakinan Nabi Khidir masih hidup. Kalau hidup Nabi Khidir, tidak mungkin tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Pasti dicarinya Nabi Muhammad. Apalagi umurnya panjang, tidak mati-mati. Semenjak dulu nggak mati-mati, nggak sampai ke tempat Nabi Muhammad, tidak mungkin. Salman Al-Farisi saja, akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad. Kalau mau nyari ketemu, mana Nabi Khidir? Udah mati, udah wafat. Radhiyallahu alaihi salatu wassalam. Kalau mereka bilangnya wali, rahimahullah. Yang benar Nabi Khidir adalah nabi, bukan wali. Bukan saatnya kita menerangkan dalilnya. Ini bantahan juga untuk orang-orang sufi yang mengatakan apa? Bahwa Nabi Khidir masih hidup. Karena kata Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, kalian harus beriman kepadanya dan harus menolongnya. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ketika Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, ada dari saudara-saudaranya itu dari kalangan nabi masih hidup, maka dia harus bergabung dengan Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau seandainya umurnya dipanjangkan oleh Allah, dulu ada syariat mereka, setiap nabi ada syariat, setiap rasul ada syariat, datang Nabi Muhammad, maka syariat mereka itu pun sudah dihapus. Ikut syariat Nabi Muhammad, tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Orang merasa kan Nabi Isa, Ustaz, akhi Nabi Isa, saudaraku Nabi Isa juga. Tengok, kita yakin dengan seyakin-yakinnya dengan ayat ini, bahwa kalau Nabi Isa hidup hari ini, beliau pasti mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinukilkan oleh Ibnu Katsir, banyak riwayat, di antaranya hadis yang beliau nukilkan rahimahullah, bahwa ketika Nabi Muhammad hidup, kemudian mereka tadi juga hidup ketemu Nabi Muhammad, harus beriman dan mengikuti Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad. Kemudian juga mereka disuruh oleh Allah meminta perjanjian juga yang isinya sama kepada umat-umat dan kaum-kaum mereka. Hendaklah kalian berjanji, hendaklah kalian berikrar untuk beriman dan mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya juga Ibnu Katsir membawakan hadis apa? Suatu ketika Umar datang menemui Nabi, membawa berapa? Lembaran-lembaran. Bilang ke Nabi, tadi saya ketemu dengan akhi Yahudi di jalan, dikasihnya saya lembaran-lembaran ini, berisikan Taurat milik mereka. Seketika Nabi marah. Nabi menahan marah, selalu terlihat apa? Beliau tidak berkata-kata, tapi terlihat tanda marah begitu jelas, di mimik dan di wajah beliau. Maka diingatkan oleh sahabat yang sebelah Umar ini, Umar, Nabi marah. Barulah sadar Umar. Apa kata Umar? Saya ridha ya Nabi, Allah sebagai Tuhan saya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bika nabiyya wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha engkau sebagai nabi dan rasulku, maafkan aku. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, lau kana Musa hayyan, kalau hari ini Musa hidup, Musa sezaman yang Khadir nih, bahkan lebih afdal Musa jauh dibandingkan Nabi Khadir. Walaupun banyak orang yang salah bahwa Khadir lebih mulia daripada Musa, itu tidak benar. Maka kata Nabi, kalau Musa hari ini hidup, apa kata Rasul? Kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku. Summa taba'tumuhu wa taraktumuni. Kemudian kalian mengikuti Musa dan kalian meninggalkan aku. La dhalaltum. Apa arti la dhalaltum? Kalian sesat. Waliyahzubillah. Dalam sebuah riwayat juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir, ketika berkomentar terhadap ayat tadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau kana Musa wa Isa hayyaini, jikalau Musa dan Isa hidup saat ini, kata Rasul,
sallallahu alaihi wasallam, lama wasi'ahuma illa ittiba'i. Mereka tak punya pilihan melainkan mengikutiku. Jelas jemaah. Masih beralasan kita? Nggak apa-apa Ustaz, toleransi. La haula wala quwata illa billah. Toleransi. Kalau toleransi nggak mungkin marah Nabi kepada Umar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Maka orang yang beralasan dengan alasan tadi umpamanya menghargai, toleransi, dan mereka juga ikut Nabi yang benar, mereka punya kitab, itu tidak benar. Karena Nabi dalam ayat lain disebutkan wa muhaiminan alaih, bahwa kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan syarah dari Nabi Muhammad dengan hadis-hadisnya, bahwa itu semua sudah mengalahkan dan menghapus syariat seluruh Nabi sebelumnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, aku diberikan beberapa kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Beliau sebutkan diantaranya nabi-nabi seluruhnya sebelumku, bu'itsa ila qaumihim khassah, diutus untuk rakyat dan kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ana ilan nasi kaffah, dan aku pun diutus kepada seluruh manusia. Sehingga dalam sebuah hadis, ma min hadhil ummah, tidaklah dari umat ini, maksudnya bukan umat Islam, semua manusia. Karena Nabi jelaskan setelahnya apa? Min yahudiyin atau nasraniyin, baik seorang Yahudi atau Nasrani, summa mata, kemudian dia mati, walam yu'min bi, dia tidak beriman ketika mati itu kepadaku, illa min ahlin nar, melainkan dari penduduk api neraka, waliyadzubillah. Jadi tidak benar orang beralasan toleransi kepada agama lain, karena mereka juga kan mengklaim dan mengikuti Nabi yang mereka yakin itu juga benar. Tidak benar. Makanya Isa nanti turun, Nabi Isa turun di akhir zaman, apakah membawa syariat yang dulu beliau ajarkan ke umatnya, atau meneruskan syariat Nabi Muhammad? Meneruskan syariat Nabi Muhammad. Buktinya apa? Turun ketemu dengan Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah di Palestina, Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Maka dikenali oleh Imam Mahdi, di subuh itu disuruh untuk menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Enggak. Kamu lebih pantas dengan umat ini. Maka beliau menjadi makmum, berarti beliau mengikuti. Bukan berarti karena beliau seorang dari 5 terbaik, dari Nabi terbaik, terus beliau tidak seperti itu. Beliau juga membunuh babi, nanti membunuh anjing, kemudian juga menghabisi non muslim, menghancurkan dan melelehkan, membinasakan Dajjal. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, disebutkan dalam hadis itu, walaupun kita tidak bisa menjangkaunya dengan akal, Allah jadikan Nabi kita di Palestina ketika itu sebelum naik ke langit menjadi imam untuk seluruh para nabi dan rasul. Ini menunjukkan apa? Bahwa tak boleh seorang pun tidak mengikuti siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah dan salah serta salah, alasan toleran, alasan karena itu adalah berpatokan kepada hari kelahiran Nabi Isa, itu juga waktu yang juga berpatokan kepada seorang hamba yang saleh. Ini semua adalah dalil-dalil, bukan dalil-dalil. Itu hanyalah alasan-alasan yang tak didukung oleh kebenaran, tak didukung dan ditopang oleh ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang mengatakan, janganlah kita terlalu saklek. Ini kan cuma masalah dunia, masalah waktu. Iya, masalah waktu. Tapi ketika ada aturan waktu itu dalam ayat dan hadis, maka dia menjadi masalah agama. Sama kayak pakaian ini masalah dunia. Tapi kalau antum pakai pakaian dari emas boleh? Tidak boleh. Antum sudah melanggar syariat Rasul, syariat Allah. Terserah saya ingin pakai sutra boleh? Bagi laki-laki nggak boleh. Terserah saya. Ini kan dunia, Ustaz. Itu hukum asalnya dunia. Tapi ketika jenis yang Anda pakai adalah sutra boleh? Saya kaya raya, saya masalah makan masalah dunia, Ustaz. Maka saya sekarang makan pakai piring emas, boleh? Nggak boleh.
Semua emas, dinding rumah emas, piring emas, pakaian emas, gigi emas. Nggak boleh. Nggak boleh dengan alasan seperti itu. Masalah dunia. Saya pakai pakaian, tapi terserah saya, maka saya akan memanjangkan bagian bawahnya bagi laki-laki sampai sedepa di mata kaki. Boleh? Nggak boleh. Karena itu dilarang oleh Nabi. Pakaian seorang laki-laki jangan lewat mata kaki. Padahal masalah adat. Begitu juga wanita. Karena ini alasan, ini adalah muamalah, ini adalah masalah dunia. Iya, tapi ketika dia sudah tersentuh oleh dalil, sudah terkena oleh area syariat, maka kita harus berhenti di batasan-batasan syariat. Begitu juga waktu. Mana lebih afdal kita mendahulukan penyebutan waktu Hijriah atau Masehi? Tidak syak, harusnya Hijriah. Seperti masyayikh kita kalau ceramah hari ini bertepatan tanggal disebutkan Hijriah dulu, kemudian bertepatan dengan Masehi. Tapi kan kebalikannya, termasuk saya ini susah bagi kita sekarang, karena memang sudah dari semenjak kita tumbuh dari anak-anak itu yang kita dapati Masehi. Itu yang memang sudah biasa, mudah bagi kita. Mungkin kita nggak hafal semua sekarang nih Hijriah ini. Maka harus kita ulang-ulang itu. Harusnya lebih hafal benak kita, lebih lancar otak kita, lebih cepat mulut kita. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, lebih cepat harusnya. Tapi kita ragu, tahun berapa ya? Kadang-kadang tak lihat apa dulu, kan gitu. Kalender atau HP dulu. Itulah kita. Padahal Allah bilang di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan indallah di sisi Allah isna asyara syahran fi kitabillah jamaah 12 bulan di kitab Allah. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan mulia. Tengok, itu motivasi dari Allah untuk kita untuk kita bersahib dengan bulan ini lebih dibandingkan dengan bulan Masehi. Kan begitu harusnya. Di antara 12 itu 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim. Di bulan yang 4 haram dan mulia itu ad-dinnya, amal solehnya qayyim. Lebih besar pahalanya, dosanya juga. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dosa pada bulan 4 yang haram itu. Memang boleh kita berdosa di luar bulan 4 yang haram? Enggak boleh. Tapi kenapa begitu dilarang di sini secara khusus? Karena menunjukkan apa? Karena bulan itu terhormat. Sebagaimana pahala dilipat gandakan, insya Allah dosa juga. Dosa berzina di tanah bukan haram itu lebih kecil daripada dosa berzina kalau di Makkah dan Madinah, waliyazubillah. Begitu juga waktu. Baik, mungkin kita dengarkan azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Barakallahu fikum. Baik, ma'asyara al-ikhwah wal akhawat wal muslimin wal muslimat, azan Allah wa iyyakum. Jadi hendaknya kita bertolak dalam memandang sesuatu itu dari kacamata wahyu. Waktu umpamanya mana yang harus kita lebih kedepankan, kita ikuti, kita yakini, kita cintai? Tentu Hijriah. Apa kata Allah tadi di At-Taubah ayat 36? Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran, 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Tidak lupa yaitu pada hari Allah buat itu, pada hari penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram. Apa kata Allah lanjutannya? Zalika dinul qayyim. 4 bulan yang haram itu amal-amal saleh, din, perbuatan, dia menjadi lebih bernilai. Fala taslimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian berbuat dosa dalam 4 bulan itu. Tengok, yang mana bulan-bulan itu Ustaz? Dalam sebuah hadis ini disebutkan oleh banyak ulama hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana
atau inna zamana qad istadara. Sesungguhnya waktu dia telah berjalan dan beredar, kahayatihi, seperti kondisinya yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Ya, dalam 1 tahun Allah tetapkan, kata Rasul, dalam agama kita 12 bulan. Ya. Nah, 12 bulan itu apa? Tentu insyaallah kita harus hafal. Muharram dimulai ya. Muharram 1 itu Umar pertama kali membuatnya, ya. Bertolak dari hijrahnya Nabi. Nah, hijrah Nabi adalah segala-galanya harusnya. Kemenangan Islam ini awalnya dari hijrahnya Nabi. Segala kebaikan yang didapat oleh Nabi dan sahabat itu berawal dari mana? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Umar pun membuat untuk penanggalan kalender Islam diawali dari hijrahnya Nabi, kemudian dibuatnya nomor 1 bulan itu apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Minha arba'atun hurum. Dari 12 tadi itu ada 4 bulan mulia, seperti ayat juga. Kemudian Nabi jelaskan, salasun mutawaliyatun. 3 dia beriringan, berturut-turut. Tengok, berturut-turut kata Nabi ya. Tadi kita hitung dari nomor 1 Muharram ya. Yang mana berturut-turut itu? Enggak mesti berturut-turut 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Enggak. Ternyata berturut-turut itu, yang afdal itu berturut-turut itu adalah apa? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. 11, 12, 1. Harusnya setelah 12 itu berturut cuma ke 1 sebenarnya. Artinya yang lebih berturut itu pasnya 1, 2. Itu kacamata kita. Ternyata kacamata agama beda. Mana yang paling afdal itu? Yang 4 itu. Yang keempat kata Nabi, wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Ada Rajab disebut bulan Mudhar, dia terletak di antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan yang mulia itu yang 4 itu. Nabi menyebutkan 3 berurutan itu apa? Yang pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram yang paling mulia yang mana? Ta'syak Dzulhijjah. Sering kita dengarkan ceramah-ceramah dan dalilnya. Ada di situ apa? Awal Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Tapi tengok, dia 3 berdekatan. Ternyata yang paling afdal itu ternyata Dzulhijjah. Yang mana yang kedua? Khilaf ulama. Ada pembahasan di Lataif Al-Ma'arif karya Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ini 4 di samping Ramadan. Di samping Ramadan. Maka mulia menurut kita atau mulia menurut kacamata agama? Kalau nggak diterangkan dengan dalil-dalil, kita nggak tahu. Ternyata berurutannya 11, 12, 1. Ternyata 12 itu kalau secara logika habis sudah. Kan gitu. Ternyata tidak disebut berurutan dengan 1. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Ini menunjukkan apa? Bahwa rahasia kemuliaan satu waktu dan juga kemuliaan satu tempat itu bukan di tangan-tangan siapa. Bukan di tangan Nabi, bukan di tangan makhluk, bukan, dari Allah. Allah yang mentakdirkan itu. Maka begitu juga waktu ini hendaknya ketika kita katakan hendak dimuliakan oleh Allah, tanggal 1 Muharram setiap tahunnya sudah. Dia mulia karena Muharramnya iya. Tapi kalau khusus tanggal 1 karena awal tahun baru, tidak ada dalil. Bahkan lebih afdal tanggal 1 Dzulhijjah. Karena sudah mulai sebelum 10 dan 9 Dzulhijjah. Kan begitu? Dari mana kita punya dalil? 1 Muharram dia adalah mulia. Bagaimana pula kita katakan 1 Januari adalah mulia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin memahamkan kita, diri-diri kita ini seperti apa sih sebenarnya kita dalam berpikir dan pola pikir mindset kita untuk meyakini sebuah keyakinan. Nah, ada dalilnya kenapa kok muncul begitu ya? Harus bersyukur malam ini malam krusial, ini malam subhanallah, sakral dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang ada yang bersedih-sedih, bahkan kadang-kadang ada yang meratap-ratap.
Ini dari mana? Bahkan untuk supaya daripada dia nanti ke tempat yang maksiat, Ustaz, kafe, zikir bersama pula, lebih parah pula lagi. Iya, nggak boleh kita sikapi sama. Iya, cobalah buka Lataiful Ma'arif itu. Lataiful Ma'arif, ya, dari latifah, itu ya, ilmu-ilmu yang halus-halus. Ya, al-ma'arif itu kan ilmu yang halus-halus dari ilmu ya, salaf, karya Ibnu Rajab Hambali. Beliau membahas mulai dari keutamaan Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Ibnu Rajab Hambali. Kalau nggak mau ulama zaman sekarang, kan ada kamu ikut ulama zaman sekarang aja, kamu itu ulama kamu kan gitu. Ikuti ulama sebelumnya. Sudah membahas masalah waktu ini. Ya, masalah waktu kok dipermasalahkan. Udahlah Ustaz, subhanallah. Dibahas oleh ulama, ternyata kamu lebih condong kepada waktu yang tidak condong Allah dan Rasulnya kepadanya. Hidup pun Isa hari ini dia lebih condong kepada Hijriah insyaAllah. Iya. Tadi kita bacakan dalil-dalilnya. Maka alasan orang mengatakan, ya, benar masalah dunia Ustaz. Waktu juga masalah biasa Ustaz, subhanallah. Ada waktu-waktu yang sudah bersentuhan dengan dalil. Tadi ayatnya kita bacakan, hadisnya kita bacakan. Itu hendaknya ada di hati kita. Kalau per pekan hari terafdal Jumat, itu hendaknya di hati kita. Kalau per bulan, bulan paling afdal adalah apa? Kalau malamnya berarti Ramadan. Kalau siangnya apa? Zulhijjah. Kemudian ada Zulqa'dah, kemudian ada Muharram, kemudian ada Rajab. Itu hanya ada di hati kita. Kemudian yang lainnya sama. Nisfu Sya'ban tidak ada dalilnya. Kalau enggak palsu, dhaif. 17 Ramadan tidaklah benar. 12 Rabiul Awal juga tidak ada dalilnya. 27 Rajab juga tidak ada. Tak boleh kita raya-rayakan itu. 9 Arafah. Kata seorang Yahudi kepada Umar, kalaulah kepada kami turun ayat hari ini aku sempurnakan agama kalian, maka tanggal itu kami jadikan hari bergembira dan hari raya. Saya tahu, kata Umar, itu turun Nabi ketika wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat. Hari Jumat, hari terafdal. 9 Arafah adalah hari afdal. Kemudian di bulan afdal, di tempat haram afdal, tapi Nabi nggak merayakan. Itulah orang Yahudi. Kita ikuti Yahudi. Itulah salahnya umat Islam hari ini, nggak mau menghadap ke agamanya, lalai atau juga sudah terkecoh dan tertipu oleh syubhat-syubhat. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, la tattabi'unna, di antara penyakit kalian benar-benar akan mengikuti sanana man kana qablakum, sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, akan pas. Sunnah mereka seukuran sejengkal, kalian pas sejengkal mengikuti mereka. Zira'an bi zira'in, kalau sunnah mereka satu hasta, kalian pun sudah akan seperti itu nanti. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, sampai kalau mereka masuk ke lubang bahaya, lubang biawak yang bisa menggigit mereka, kalian pun tetap akan ikut mereka. Kalau dalam sebuah riwayat lain, sahabat bertanya, orang sebelum kita itu siapa Nabi? Al-Yahudu wan Nasara. Kata Nabi, man. Kalau bukan mereka siapa lagi? Ini penyakit kita. Di antaranya apa? Yaitu fenomena akhir tahun Masehi ini. Ada Natalnya, kemudian ada awal tahun Masehinya. Allahul musta'an. Maka kita harus mengulang-ulang dalil-dalil yang berkaitan dengan itu. Di antaranya malam ini kita coba menyinggungnya. Maka dai-dai yang perkeruh, orang-orang yang mengajak dengan berani terhadap menyelisihi dalil-dalil tadi, akan bertanggung jawab besok pada hari kiamat. Dosanya ditanggung oleh dia kalau dia tidak bertobat. Man da'a ila dhalalah, siapa yang ngajak kepada kesalahan dan kesesatan, kana lahu minal wizri mislu auzari man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Untuknya dosa bertumpuk-tumpuk sebanyak dosa pengikutnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'ah, tak mengurangi dosa si pengikut itu sedikit pun. Waliyahzubillah. Maka kita berharap untuk kajian seperti ini bisa memperkuat sikap kita, bisa memperkuat perbuatan dan iman kita,
dan juga menambah atau mengulang wawasan kita bahwa kita sudah puas insyaallah, bahwa kita sudah ridho insyaallah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Allah sebagai Rabb kita, menjadikan Islam ini sebagai agama kita, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.